Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita lanjutkan membahas soal UTBK SNBT penalaran umum. Langsung ke soal yang pertama. Perusahaan maju mundur menerapkan minimal bergelar sarjana untuk seluruh karyawannya dan minimal bergelar magister untuk jabatan manajer. Dilan adalah manajer yang bergelar sarjana akuntansi. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Dilan bekerja di perusahaan maju mundur. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, tadi di dalam soal dinyatakan bahwa untuk menjadi seorang manajer di perusahaan maju mundur itu harus bergelar minimal magister. Sedangkan Dilan ini dia memiliki gelar sarjana akuntansi, namun dia juga seorang manajer. Nah, dengan demikian kita bisa saja mengambil kesimpulan, oh mungkin Dilan ini memang benar seorang manajer, tetapi dia bekerja di perusahaan lain, bukan di perusahaan maju mundur. Ya, sehingga kira-kira jawaban mana yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Jadi simpulan tersebut pasti salah. Jadi salah kalau Dilan itu bekerjanya di perusahaan maju mundur. Tapi bisa saja dia bekerjanya di perusahaan yang lain dan menjabat sebagai seorang manajer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Peminat kendaraan listrik di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa penggunaan mobil listrik lebih menguntungkan dibandingkan BBM dan juga berkat program-program dukungan dari pemerintah. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat di atas? Nah, pendapat yang memperlemah itu merupakan pendapat yang dia itu kontra dengan pernyataan soalnya. Sedangkan pendapat yang tidak memperlemah berarti dia itu pendapat yang pro dengan pernyataan soalnya. Oke, kita cek satu persatu mulai dari pernyataan yang pertama. Pemerintah akan subsidi mobil listrik dan motor listrik. Nah, tentunya ini akan memperkuat atau tidak memperlemah pernyataan soal. Kenapa? Karena kalau pemerintah itu memberikan subsidi untuk mobil listrik dan motor listrik, ya otomatis masyarakat akan semakin berminat untuk membelinya. Kemudian pernyataan yang kedua, pajak kendaraan listrik lebih murah dibanding dengan kendaraan BBM. Nah, dengan adanya faktor ini pula, masyarakat akan lebih memilih untuk membeli kendaraan listrik karena lebih murah dibandingkan dengan kendaraan BBM. Lalu pernyataan yang ketiga, harga kendaraan listrik masih sangat mahal dan tempat pengisian daya masih sangat terbatas. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tentu masyarakat akan berpikir dua kali. Lebih baik beli kendaraan yang BBM saja dibandingkan kendaraan listrik. Kemudian yang pernyataan keempat, mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang. Ini merupakan dampak yang positif sehingga bisa menarik perhatian masyarakat untuk membeli kendaraan listrik. Kemudian pernyataan yang kelima, daya tahan mobil listrik akan cenderung menurun dalam jangka pemakaian di atas 3 tahun. Nah, kalau ternyata tingkat keawetannya saja masih rendah, ya masyarakat bakalan berpikir-pikir dong kira-kira mau beli atau enggak. Kalau memang kualitasnya buruk, tentu mereka akan lebih memilih kendaraan dengan bahan bakar BBM, bukan yang berbahan bakar listrik, gitu ya. Ini jawaban untuk yang soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Saat ini, pemerintah daerah X sedang giat membangun villa untuk meningkatkan pariwisata di daerahnya. Pemerintah berpendapat bahwa villa dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pemerintah tersebut? Kalau dia memperlemah, berarti tadi dia kontra. Oke, kita cari pernyataan yang kontra dengan pernyataan soal. Banyak villa di daerah wisata yang menetapkan biaya sewa mahal. Nah, kalau biaya sewa mahal ini ya relatif ya. Kalau misalkan villanya bagus, kemudian view-nya juga bagus, ya maka boleh-boleh aja untuk diberikan harga yang mahal. Jadi ini kurang relate dengan pernyataan soal. Kemudian yang B, pembangunan villa membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini juga kurang relate dengan pernyataan soalnya. Kemudian yang C, banyak wisatawan yang lebih tertarik berwisata ke daerah yang tidak memiliki fasilitas villa. Nah, kalau ternyata banyak wisatawan yang lebih tertarik untuk berwisata ke daerah yang tidak memiliki villa, ya otomatis sia-sia dong daerah X ini membangun villanya, karena nggak akan laku. Jadi pernyataan C ini ya yang memperlemah pendapat dari pemerintah. Nomor 4, jumlah pengguna mobil dari Bandung ke Jakarta mengalami penurunan pada bulan ini. Pengendara mobil menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen pengendara mobil tersebut? Nah, pernyataan yang memperkuat artinya pernyataan yang pro dengan pernyataan soal. Oke, kita cek satu persatu mulai dari opsi A.
jumlah pengguna mobil dari Bandung ke Jakarta masih sama seperti bulan sebelumnya. Nah, berarti kalau kayak gini kenyataannya justru malah memperlemah pernyataan dari pengendara mobil itu, karena kondisinya itu malah berbalik dari apa yang disampaikan oleh pengendara mobil. Kemudian yang B, kemacetan terjadi saat pengguna mobil melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dengan adanya pembangunan jalan maka menyebabkan kemacetan sehingga jumlah pengendara mobil dari Bandung ke Jakarta itu mengalami penurunan. Jadi opsi yang B ini tepat. Oke, tapi kita cek dulu opsi C sampai E. Yang C, pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta beroperasi bulan lalu. Nah, kalau beroperasinya bulan lalu, seharusnya penurunannya bukan pada bulan ini dong. Berarti ini juga memperlemah. Lalu yang D, sejak bulan ini harga mobil menjadi sangat murah. Nah, ini nggak relate ya sama pernyataan soal. Kemudian yang E, proyek pembangunan tidak akan beroperasi mulai bulan ini. Nah, kalau tidak beroperasi pada bulan ini, berarti pernyataan yang disampaikan oleh pengendara ini berbohong atau mungkin berlawanan dengan apa yang ada pada opsi A ini. Jadi jawaban yang paling tepat yang bisa memperkuat argumen pengendara mobil itu adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Mie instan merupakan makanan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan dan berbagai usia. Selain karena harganya terjangkau, mie instan juga memiliki rasa yang sangat lezat. Namun, mie instan adalah salah satu jenis makanan tidak sehat. Sebab mie instan juga rendah akan zat gizi yang dibutuhkan tubuh seperti serat, protein, vitamin A, dan lain-lain. Mie instan juga mengandung garam yang tinggi dan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, kanker perut, dan penyakit jantung lainnya. Sehingga disarankan mengonsumsi mie instan hanya 1-2 kali dalam sebulan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Ya, kita cek mulai dari opsi A. Mengonsumsi mie instan tidak berbahaya selama masih dalam tahap wajar. Nah, ini bisa salah, bisa juga benar ya. Karena kan di sini juga tidak dibahas. Kemudian yang B, mengonsumsi terlalu banyak mie instan tanpa diimbangi dengan sayur akan menyebabkan sembelit. Nah, ini kemungkinan juga bisa benar. Karena tadi kan mie instan ini rendah akan serat, sehingga harus diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Maaf, ini maksudnya juga jawabannya salah. Kemudian yang C, konsumen mie instan berisiko terkena penyakit hipertensi. Di sini juga dijelaskan bisa terkena penyakit hipertensi, sehingga ini jawabannya benar. Kemudian yang D, mengonsumsi mie instan yang rasanya lezat boleh dikonsumsi lebih dari 2 kali dalam sebulan. Nah, padahal di kalimat terakhir ini jelas-jelas dikatakan bahwa mengonsumsi mie instan hanya boleh 1-2 kali dalam sebulan. Nggak boleh kalau lebih dari 2 kali. Jadi jawaban yang pasti salah itu adalah opsi yang D. Nah, ini ada soal bonus, lagi-lagi bonus ya, supaya kalian kemampuannya makin terasa lagi, supaya nanti makin terbiasa saat mengerjakan soal UTBK-nya. Oke, demikian tadi pembahasan soal UTBK penalaran umum. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik-baik dan bermanfaat bagi kalian saat nanti mengerjakan soal UTBK SNBT. Sukses buat kalian, sampai ketemu di video yang selanjutnya.